ESK, Season 28. Bab 271, Kunjungan Pribadi. Workshop Senjata Mo Spirit. Suzimo berjalan keluar dari kamarnya dan memicingkan matanya ke matahari siang yang tinggi di langit. Rasa kantuk di matanya berangsur-angsur hilang. Bergetar sesaat, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya. Seolah-olah dia sedang menggoreng kacang ketika tendon dan tulangnya terdengar bersamaan sementara darahnya bergejolak seperti tsunami. Swoosh! Ketika Suzimo membuka mulutnya, dia menghembuskan aliran gas putih panjang yang padat seperti pedang. Sungai itu mengalir beberapa meter sebelum menghilang secara bertahap. Dalam cerita rakyat manusia, makhluk abadi bisa terbang menembus langit dan meludahkan pedang terbang, mengiris kepala musuh mereka dari ribuan mil jauhnya. Adegan yang baru saja terjadi sangat mirip dengan pedang terbang yang diludahkan di cerita rakyat. Jika ada manusia yang tidak tahu tentang kultivasi untuk melihatnya, mereka akan terkejut sampai mati. Pada kenyataannya, aliran gas putih itu bukanlah pedang terbang. Itu karena setelah memperbaiki bagian penyempurnaan organ Suzimo menjadi lebih kuat dan menghasilkan pemandangan fenomenal dari dia menghembuskan napas seperti pedang. Tentu saja, aliran gas putih itu tidak memiliki kekuatan membunuh, apalagi membunuh siapapun dari ribuan mil jauhnya. Setelah upaya pembunuhan malam sebelumnya dan menyempurnakan senjata roh kelas tertinggi untuk pria berjanggut, Suzimo tidak tidur sepanjang malam dan kelelahan mental. Dia beristirahat sepanjang sore dan baru saja bangun. Luka di lengannya telah sembuh dan arwahnya juga pulih. Saat Suzimo duduk di bangku batu di halaman rumahnya, pintu masuk didorong terbuka. Nianqi sedang makan serangkaian manisan Haodon saat dia masuk dengan riang dengan senyum di wajahnya, tampaknya telah menemukan sesuatu yang menyenangkan. "Tuan, kamu sudah bangun." Saat Nianqi melihat Suzimo, dia menyambutnya dengan mata cerah. Mengangguk, Suzimo bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Lihatlah bagaimana Anda tersenyum." Petik 2. "Hehe, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, Tuan." Petik 2. Nianqi berlari sambil tersenyum dan duduk di sampingnya. Dalam 2 tahun, Nianqi telah banyak berubah dan itu tidak hanya dalam hal budidaya. 2 tahun lalu, ketika Nianqi baru saja pindah, Suzimo bisa merasakan bahwa dia masih sangat dijaga terhadapnya. Seiring berjalannya waktu, dia juga kurang dijaga. Pada saat yang sama, Nianqi menjadi lebih ceria dan bersemangat. Secara misterius, Nianqi berkomentar, "Pak, tebak apa yang saya lihat di kota Yongxing sebelumnya?" "Sesuatu yang berhubungan dengan tadi malam." Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya. Mata Nianqi melebar dan dia mengangguk berulang kali, mengungkapkan pemberitahuan Kaisar. "Tuan, kamu tidak melihat ekspresi wajah sesepuh itu dari True Fire Weapon Workshop. Benar-benar mengasyikkan. Huff, betapa memuaskan." Petik 2. Ekspresi terkejut melintas di mata Suzimo. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Besar Zhou akan menyatakan pendiriannya pada saat ini. "Tuan, semua pembudidaya di ibu kota sedang mendiskusikan ini sekarang. Mereka mengatakan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di ibu kota mulai sekarang." Petik 2. Nianqi menirukan nada suara orang lain dan mengatakannya dengan suara kasar, terlihat agak lucu. Suzimo tersenyum. Dentang, dentang, dentang. Saat itu, serangkaian ketukan berbunyi dari pintu masuk. Suzimo bertukar pandang dengan Nianqi, keduanya bingung. Sekarang sudah pertengahan bulan. Jika ada yang ingin menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi, mereka harus menunggu bulan berikutnya, mengapa ada yang muncul sekarang? Nianqi berlari dan membuka pintu. 2 pembudidaya berdiri di pintu masuk. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya berjubah kuning. Dia memiliki dahi yang lebar, tatapan yang dalam dan aura yang luar biasa. Orang lain lebih ilmiah, berdiri di belakang orang pertama ketika pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Nianqi mengerutkan kening. Dia tidak bisa mendeteksi ranah kultivasi mereka berdua menggunakan spirit piring artnya. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, 2 orang di depannya telah mengembangkan semacam teknik penyembunyian ranah kultivasi. Kedua, kultivasi 2 orang sudah melampaui Golden Core dan berada di ranah Naschen Soul. Seketika, Nianqi menghilangkan skenario kedua. Sebagai Naschen Souls, tidak ada alasan bagi mereka untuk berada di sini. Sementara Suzimo bisa memperbaiki senjata roh kelas tertinggi, dia tidak akan menarik perhatian Naschen Souls. "Rekan-rekan Taois, apa yang membawamu ke sini hari ini?" Nianqi berdiri di pintu masuk dan meminta mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Pria berjubah kuning itu tersenyum dan berkata, "Nona muda, itu bukan cara yang tepat untuk memperlakukan tamu, bukan? Untuk berbicara dengan kita sambil menghalangi kita masuk." Petik 2. "Apa yang harus kamu katakan bahwa kamu tidak bisa mengatakan dari luar sana?" Nianqi memiringkan kepalanya dan bertanya dengan serius.
Kedua pria di luar saling bertukar pandangan tanpa bisa berkata-kata. Pria berjubah kuning itu tersenyum. Nona muda, saya datang ke sini hari ini karena reputasi Bapak. Mo, saya ingin melihatnya dan meminta bantuan untuk memperbaiki senjata roh kelas tertinggi. Petik 2. Tidak, petik 2. Sebelum pria berjubah kuning itu bisa selesai, ia diinterupsi oleh Nianqi. Nianqi melanjutkan, Tuan muda kami hanya memurnikan satu senjata roh tingkat tertinggi setiap bulan dan kami akan menjual penawaran itu melalui lelang di awal setiap bulan. Jika Anda ingin menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi, Anda harus datang ke pelelangan bulan depan. Petik 2. Pria berjubah kuning itu tertegun sesaat. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani mengganggu atau memalingkannya. Pria terpelajar di belakangnya menunjukkan ekspresi marah. Mengernyit sedikit, dia berkata dengan nada menegur, gadis, kamu. Pria berjubah kuning itu melirik ke samping sedikit dan menghentikan pria yang berilmu itu. Berbalik, pria berjubah kuning itu tersenyum. Nona muda, beritahu aku. Apa tawaran tertinggi untuk senjata roh kelas tertinggi di pelelangan bulan ini? Petik 2. Tanpa berpikir, Nianqi berseru, 1.200.000 batu roh tingkat tinggi. Petik 2. Baik, petik 2. Pria berjubah kuning itu mengangguk. Saya akan menawarkan 2 kali jumlah itu untuk Tuan. Mau untuk membantu saya memperbaiki senjata roh kelas tertinggi secara pribadi. Petik 2. 2.400.000. Nianqi terkejut. Itu adalah jumlah yang menakutkan dan kebanyakan kor emas tidak akan bisa memproduksinya. Tidak dapat mengambil keputusan, Nianqi berbalik ke Suzimo yang berada di halaman secara naluriah. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia menyesap tehnya perlahan. Menempatkan cangkir teh ke bawah, dia mengangguk. Biarkan mereka masuk. Petik 2. Nianqi memberi jalan dan mereka berdua memasuki lokakarya senjata Mo Spirit. Saat mereka masuk, tatapan pria berjubah kuning itu mendarat di Suzimo dengan tatapan tertarik ketika dia mengangguk sebagai tanda terima kasih. Duduk. Petik 2. Suzimo tidak berdiri dan menunjuk ke bangku batu di seberangnya dengan komentar tunggal itu. Pria berjubah kuning itu duduk sementara pria berilmu berdiri di samping, mengamati sekeliling. Tatapannya tertuju pada Night Spirit untuk sesaat dan menyala. Suzimo menatap pria berjubah kuning dan bertanya dengan sikap yang tampaknya santai, bagaimana saya bisa memanggil Anda, sesama Taois? Nama keluarga saya adalah Zhou, ekspresi pria berjubah kuning itu tidak berubah. Suzimo mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Dengan senyum tipis, lelaki berjubah kuning itu bertanya, aku sudah banyak mendengar tentang Tuan Mo, aku ingin tahu dari sekte mana kamu berasal dan siapa tuanmu untuk keterampilan menyempurnakan senjata yang bagus. Petik 2. Mengangkat kepalanya, Suzimo bermain dengan cangkir teh di tangannya dan menatap pria berjubah kuning itu dengan senyum palsu, sebaliknya bertanya, apakah kamu di sini bukan untuk memperbaiki senjata, sesama Taois? Apa motifmu untuk memeriksa latar belakangku sekarang? Petik 2. Kau terlalu memikirkannya, Tuan Mo. Saya hanya ingin tahu dan bertanya karena insting, ekspresi pria berjubah kuning itu sama, seolah-olah dia benar-benar menanyakannya dengan santai. Dia mengangguk kepada pria terpelajar di sampingnya. Seketika, pria terpelajar mengambil 30 set bahan dari tas penyimpanannya dan 2.400.000 batu roh. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanan dan meletakkannya di depan Suzimo. Bab 272, Pikiran Kaisar. Bapak, Mo, periksa itu. Petik 2. Pria berjubah kuning mengangkat dagunya dan melirik, menandakan Suzimo untuk mengambil stok bahan dan batu roh di tas penyimpanan. Senyum tipis menggantung di bibir Suzimo saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar dermawan, sesama Taois. Kebanyakan pembudidaya tidak akan mampu menghasilkan sebanyak ini bahan dan batu roh. Petik 2. Ekspresi pria berjubah kuning itu tetap tidak berubah dan dia juga tidak menjelaskan dirinya sendiri, hanya mengulangi spesifikasinya. Setelah hening sejenak, pria berjubah kuning itu melanjutkan, setelah pedang terbang tingkat tinggi ini ditempa, kami akan menyerahkannya kepada Anda, Tuan Mo, seseorang akan datang ketika waktunya tiba. Petik 2. Paling lama 1 tahun. Tidak ada yang nanti akan dihibur. Petik 2. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Persaingan sekte akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pada saat itu, dia pasti sudah meninggalkan ibu kota. Pria berjubah kuning berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, pergi dengan pria ilmiah. Setelah meninggalkan Mo Spirit Weapon Workshop, pria berjubah kuning itu akhirnya kembali ke jalan utama dan melihat ke arah workshop Mo Spirit Weapon dengan mata menyala yang sangat menarik. Pria berjubah kuning itu tidak lain adalah Kaisar Zhou Agung. Pria terpelajar di belakangnya adalah Dewa Ming Ze yang disempurnakan.
Jika aku tidak melihatnya secara pribadi, akan sangat sulit untuk percaya bahwa orang yang bisa memperbaiki senjata roh tingkat tinggi akan menjadi junior muda. Kaisar menyesali karena dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Lord Mingze yang sempurna mengangguk. Budidaya orang itu memang hanya pada tahap akhir pendirian yayasan dan dia belum mengolah teknik penyembunyian budidaya. Tidak ada orang lain di kediaman itu juga. Petik 2. Ada banyak misteri di sekitar Moling, tapi apa yang paling penasaran Kaisar tentang adalah upaya pembunuhan malam sebelumnya. Mengingat budidaya Moling, dia seharusnya mati. Bagaimana dia bisa bertahan selama 10 napas waktu dan bahkan membunuh kor emas saja? Awalnya, Kaisar punya dua spekulasi. Pertama, Moling telah mengembangkan semacam teknik penyembunyian budidaya dan budidaya yang sebenarnya adalah di Golden Core. Kedua, ada seorang ahli yang disembunyikan di lokakarya senjata Mo Spirit. Di satu sisi, kunjungan mereka hari ini adalah untuk memeriksa Moling. Di sisi lain, mereka ingin mengungkap misteri ini. Namun, setelah meninggalkan workshop senjata Mo Spirit, mereka berdua bahkan lebih bingung. Spekulasi tidak sesuai dengan tagihan. Mereka melakukan kunjungan mendadak dan mereka berdua memindai Mo Spirit Weapon Workshop sepenuhnya dengan kesadaran roh mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda pihak ketiga manapun. Dengan kata lain, mereka kembali ke tempat mereka mulai. Dua penggarap pendirian yayasan dan seekor anjing hitam di ranah pendirian yayasan, bagaimana mereka bertiga bertahan sampai 10 napas melawan serangan gabungan dua kormas. Menarik, orang yang misterius. Petik 2. Kaisar terkekeh dan bertanya, apa lagi yang kamu temukan? Tuan Mingze yang sempurna menjawab dengan suara rendah, anjing hitam itu tidak sederhana. Meskipun berbaring jauh seperti tertidur, aku bisa merasakan bahwa itu sedang mengawasi kita. Petik 2. Bisakah kamu memberitahu roh iblis apa itu? Tidak, itu mungkin varian roh iblis yang lahir dari perpaduan dua ras roh iblis yang berbeda. Petik 2. Mereka berdua mengobrol dan tiba di istana tak lama. Di pintu masuk istana, seorang penjaga lapis baja hitam dengan cepat berjalan dan berlutut, berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, saya sudah menyelidiki latar belakang Moling. Namun, ada sedikit yang diketahui. Petik 2. Kaisar bertanya, oh, ceritakan semua yang Anda temukan. Petik 2. Penjaga itu menjawab, 2 tahun yang lalu, Moling muncul di luar ibu kota seolah kehabisan udara. Tidak ada yang melihat bagaimana dia tiba. Petik 2. Itu saja. Itu saja. Petik 2. Kaisar mengerutkan kening, ini sama baiknya dengan tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di benak Kaisar ketika dia tiba-tiba bertanya, hari di mana Moling muncul di ibu kota 2 tahun lalu. Apakah itu hari yang sama dengan serangan naga? Petik 2. Iya. Penjaga itu mengangguk. Tidak lama setelah Moling muncul, naga suci turun. Setelah itu, seorang ahli misterius muncul dan mendorong naga surgawi. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Dewa Ming Mingze yang disempurnakan datang ke kesadaran bertahap saat matanya menyala. Yang Mulia menebak bahwa itu Moling terkait dengan ahli misterius itu. Iya, Moling, mungkin murid dari pakar misterius itu. Petik 2. Kaisar berkata dengan suara rendah, mengingat metode ahli misterius itu, bahkan jika muridnya hanya di bidang yayasan pendirian, ada kemungkinan besar dia bisa menahan nafas 10 terhadap pembunuhan dua kormas. Petik 2. Lord Mingze yang sempurna mengangguk. Pakar misterius itu muncul tiba-tiba dan jelas bukan seseorang dari ibu kota Great Zhou. Dalam hal itu, Moling mungkin benar-benar berhubungan dengan ahli misterius itu. Petik 2. Kaisar tertawa. Seseorang seperti itu jelas merupakan bakat dalam kultivasi, jauh lebih kuat daripada Tom, Dick atau Harry. Benar, kapan Suir kembali? Petik 2. Jangan khawatir, Yang Mulia. Kompetisi sekte akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Putri ketiga pasti akan kembali sebelum itu, Lord Mingze yang sempurna menghibur. Mengerutkan alisnya, sang kaisar berkata, karena Suzimo itu atau siapapun, Suir telah berkelahi dengan saya selama ini. Dia bahkan tidak repot-repot pulang sama sekali, sungguh sekarang. Petik 2. Tuan Mingze yang sempurna tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, Yang Mulia, agar Anda tiba-tiba menyebut putri ketiga, apakah Anda berpikir untuk memperkenalkan Moling padanya dan menjodohkan mereka untuk menjadi mitra Dao? Aku memang punya niat itu. Petik 2. Kaisar melanjutkan, setidaknya bagiku, Moling ini layak untuk Suir dan dia jauh lebih kuat daripada yang disebut Suzimo yang dia sebutkan sebelumnya. Fufu, putra seorang jenderal dari negara bawahan dan tempat sampah tanpa akar roh. Seseorang seperti itu ingin bergabung dengan keluarga Ji. Petik 2. Ya, keduanya sama dalam hal usia dan kultivasi. Selain itu, Moling adalah master penyempurnaan senjata terkemuka, dia agak pas, Lord Mingze mengangguk.
Sang kaisar mengejek dengan dingin, suwir murni dan polos dengan penglihatan sempit, itu sebabnya dia ditipu oleh beberapa orang yang licik. Begitu dia kembali, aku akan bertemu dengan Mo Ling. Bahkan jika mereka tidak kompatibel, itu akan membuka matanya seperti apa sebenarnya seorang jenius sejati. Petik 2. Tuan Mingze yang sempurna berkomentar, Yang Mulia tidak pelit memujinya. Sepertinya Anda benar-benar memiliki harapan tinggi untuk orang ini. Petik 2. Iya, petik 2. Kaisar mengangguk. Kamu juga mendengar pembicaraan saya dengannya. Saya ingin memeriksa latar belakangnya tetapi dia sangat waspada. Tidak hanya dia menanganinya dengan mudah dan tidak membiarkan apapun tergelincir, dia bahkan mencoba memeriksa identitas saya secara terbalik, Fufu. Petik 2. Kaisar tertawa. Sungguh luar biasa bagi seseorang seusianya untuk memiliki mentalitas dan kebijaksanaan semacam itu. Petik 2. Betul. Petik 2. Tuan Mingze yang sempurna setuju. Bocah itu tenang seperti danau meskipun mengandung guntur yang riuh di dalam. Dia benar-benar karakter yang cukup. Petik 2. Kaisar melanjutkan, lagi pula, bahwa Su Zimo dipilih oleh Suir sendiri. Jika dia bisa setengah dari apa yang dilakukan Mo Ling, atau bahkan sepersepuluh, aku tidak keberatan membiarkannya menjadi pasangan daunnya. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu dia melihat identitas kita? Kaisar bertanya dengan nada bercanda. Bagaimana mungkin? Lord Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dia bisa tahu identitas Yang Mulia hanya melalui kontak singkat itu, dia tidak akan menjadi jenius. Dia akan menjadi iblis. Petik 2. Bab 273, Penguasaan yang lebih besar dari penyempurnaan organ. Workshop senjata Mo Spirit. Nian Qi duduk di hadapan Su Zimo dan memuji, Tuan, Anda luar biasa. Bahkan pembudidaya dari jauh datang karena reputasi Anda. Petik 2. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka dari jauh? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Nian Qi menjawab, workshop senjata Mo Spirit telah dibuka selama 2 tahun sekarang. Fakta bahwa keduanya muncul di pertengahan bulan berarti mereka tidak tahu aturan kita. Kemungkinan mereka adalah pembudidaya dari luar ibu kota. Petik 2. Fu, kamu benar-benar salah kalau begitu. Petik 2. Su Zimo tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak hanya mereka dari ibu kota, mereka dari istana. Istana. Nian Qi terkejut dan memeriksa, mungkinkah mereka bangsawan? Su Zimo mengangguk. Pria berjubah kuning di depan tidak sederhana. Dia membawa aura agung yang tidak dimiliki kebanyakan pembudidaya. Tidak hanya itu, dia sangat murah hati dan dapat menawarkan 2.400.000 batu roh kelas tinggi segera. Bagaimana para pembudidaya normal dapat memiliki kemampuan seperti itu? Petik 2. Nian Qi mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Su Zimo melanjutkan, selanjutnya, orang itu memancarkan kehadiran yang mendominasi. Sementara dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya dengan sengaja, kehadiran semacam itu terbentuk setelah lama berada di puncak. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk disembunyikan sepenuhnya. Petik 2. Oh, petik 2. Nian Qi mengeluarkan ekspresi realisasi. Tidak heran aku merasa bahwa pria berjubah kuning itu memiliki aura yang kuat. Setiap kata dan tindakan dari otoritasnya membawa serta. Petik 2. Menggosok dagunya, Nian Qi tampaknya telah memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan saat dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Su Zimo tersenyum dan tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Mencelupkan jarinya ke dalam teh, dia menulis sepatah kata di atas meja dan berdiri untuk pergi. Nama keluarga kerajaan adalah Ji. Namun, orang itu mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Zhou. Apakah dia berbohong? Petik 2. Tampaknya dalam pemikiran yang mendalam, Nian Qi bergumam, Zhou, Zhou, Zhou. Setelah beberapa saat, tatapannya berbalik dan mendarat di atas meja secara tidak sengaja di mana dia melihat kata yang belum mengering dan mengeluarkan aroma teh yang samar. Kaisar. Nian Qi berseru, sepertinya menyadari sesuatu. Setelah pemberitahuan Kaisar, ibu kota memang tenang. Tidak ada faksi yang cukup bodoh untuk menantang otoritas keluarga kerajaan di saat seperti ini. Adapun lokakarya senjata Mo Spirit, statusnya di ibu kota bertambah setiap hari dan demikian pula reputasi mereka. Setiap pelelangan di awal bulan akan menarik banyak Golden Cores dan sebagian besar dari mereka berada pada tahap akhir atau Golden Cores yang disempurnakan. Golden Cores sangat kuat atau memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengumpulkan batu roh sebanyak itu. Beberapa bulan kemudian, bahkan para penggarap dari luar ibu kota bergegas ribuan mil hanya untuk melelang senjata roh tingkat tinggi di Mo Spirit Weapon Workshop. Tentu, dugaan dan desas-desus tentang identitas, penampilan dan latar belakang Mo Ling tidak pernah berhenti. Banyak pembudidaya mengklaim telah melihat Mo Ling secara pribadi dan bangga akan hal itu. Namun, deskripsi mereka tentang Mo Ling sangat bervariasi. Ada segala macam versi dan segala macam yang aneh.
Hanya beberapa informasi yang diterima secara luas oleh massa. Pertama, BP. Mo adalah Golden Core dan kuat. Alasan untuk informasi ini, terlepas dari deskripsi beberapa pembudidaya, adalah karena pembunuhan pada malam beberapa bulan yang lalu. Kedua, BP. Mo memiliki teknik unik untuk mengumpulkan roh yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Itu adalah sesuatu yang semua orang akui dengan mudah. Tidak hanya itu, massa bahkan datang dengan nama untuk teknik pengumpulan roh Mo Clan. Ketiga, BP. Mo jelas seseorang yang tidak tersinggung di ibu kota. Bahkan Kaisar Zhou Agung secara khusus mengeluarkan pemberitahuan untuk menyebutnya sebagai bakat yang baik. Karena ini, bahkan True Fire Weapon Workshop yang didukung oleh True Fire Sect dikalahkan, siapa lagi yang berani menyinggung Tuan Mo di ibu kota Great Zhou. Selain itu, orang bisa bermimpi menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi di Mo Spirit Weapon Workshop setelah mereka menyinggung Tuan Mo. Mengenai rumor di luar sana, Su Zimo tidak bisa diganggu untuk menjelaskan beberapa hal. Secara alami, dia tidak menyembunyikan identitasnya dengan sengaja. Hanya saja dia sudah kaya dan jarang muncul selama 2 tahun terakhir, karena itu memberikan rasa misteri kepada semua orang. Su Zimo telah menuai banyak dari kultivasinya selama 2 tahun. Berkat pengisian batu roh dalam jumlah besar, budidaya Su Zimo sudah mendekati pendirian yayasan yang sempurna. Sementara kecepatan kultivasinya sedikit menakutkan, itu bisa dimengerti juga. Untuk penggarap pendirian yayasan, akan cukup kebetulan bagi mereka untuk memiliki batu roh yang cukup untuk diolah. Sedangkan untuk Su Zimo, ia memiliki persediaan batu roh bermutu tinggi dan karenanya, usahanya dibelah 2. Itu juga sebagian karena penyempurnaan senjatanya. Bagi orang luar, Su Zimo hanya bisa memperbaiki 1 senjata roh tingkat tertinggi sebulan sekali. Namun pada kenyataannya, dia akan menghabiskan setiap sore memperbaiki senjata roh kelas tinggi untuk mengasah keterampilannya. Seiring berjalannya waktu, di samping latihan yang berkelanjutan, teknik penyempurnaan senjata Su Zimo berada pada titik kemahiran di mana sulit untuk meningkatkan lebih lanjut. Pada titik ini, Su Zimo juga menyadari bahwa sangat sulit untuk memperbaiki senjata roh yang sempurna. Keberhasilan hanya mungkin terjadi ketika faktor teknik, kondisi mental, dan lingkungan saling terhubung dengan mulus. Karena itu disebut sempurna, itu berarti bahwa tidak mungkin ada cacat langsung dari langkah pertama penyempurnaan senjata, pemilihan bahan. Sampai langkah terakhir pendinginan, setiap kesalahan kecil di tengah akan gagal untuk membuat semuanya menjadi sempurna. Awalnya, Su Zimo bermaksud menciptakan 1 set pedang terbang kelas sempurna untuk formasi pedangnya. Namun, sekarang tampaknya tidak mungkin, Su Zimo hanya bisa berkompromi dan memperbaiki 1 set pedang terbang tingkat tertinggi. Tentu saja, kompromi, Su Zimo adalah sesuatu yang tidak bisa lebih baik di mata orang luar. Senjata roh kelas tertinggi sudah cukup untuk menarik Golden Cores tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya, 1 set mungkin menarik pembantaian. Hari ini, Su Zimo keluar dari kamarnya dengan senyum tipis di wajahnya. Ada sedikit lebih dari sebulan untuk kompetisi sekte dan energi esensi telur naga di tubuhnya telah disempurnakan dan diserap sepenuhnya. Dia berada di penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organnya. 5 organ ki-nya beredar terus-menerus, memberi nutrisi pada kulit, daging, tendon, tulang dan sumsumnya dan membentuk siklus surgawi kecil di tubuhnya. Sebelum itu, pada penguasaan yang lebih rendah dari bagian penyempurnaan organ, Su Zimo telah membunuh pemuda berjubah darah yang berada di Yayasan Pendirian 4 Meridian kembali di Lembah Dongling ketika ia melepaskan semua kekuatannya dengan kekuatan ki darah. Sekarang, Su Zimo memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak mengungkapkan ki iblisnya atau menyalurkan garis darahnya, kekuatan fisiknya saja akan cukup untuk menekan 4 pembentuk Yayasan Meridian. Jika dia menyalurkan garis keturunannya, itu akan lebih dari cukup untuk menghapus 5 pembangun Yayasan Meridian 5. Jika dia melepaskannya bersama dengan ki darahnya, kekuatan tempur Su Zimo akan lebih menakutkan. Tentu saja, itu merujuk pada perbedaan kekuatan. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel yang mempengaruhi hasil pertarungan di medan perang. Sekarang setelah dia benar-benar memperbaiki energi esensi telur naga, dia juga menghilangkan bahaya laten diburu oleh ras naga. Sebelum ini, Su Zimo bahkan tidak berani keluar dari ibu kota. Tetapi sekarang, dia merasa seolah-olah terbebas dari beban besar dan terbebas dari belenggu, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Pak, apa yang membuat Anda sangat senang? Nian Qi duduk di rumput dan memeluk lututnya, berbalik untuk bertanya dengan mata jernihnya. Dalam 3 tahun terakhir, ini adalah waktu yang jarang Nian Qi melihat Su Zimo mengungkapkan senyuman seperti itu. Melambaikan tangannya, Su Zimo berkata,
ayo kita berjalan-jalan dan mencari udara segar. Petik 2. Tentu. Nian Qi bertepuk tangan dan tersenyum seperti bunga, melompat dari tanah. Bab 274, bertemu Xiaoning lagi. Sejak Nian Qi pindah, ini adalah pertama kalinya mereka berdua pergi bersama. Setelah 3 tahun, tidak ada banyak perubahan di ibu kota. Namun, ketika kompetisi sekte semakin dekat, ada jumlah pembudidaya yang terjadi telah meningkat secara signifikan. Selama 3 tahun terakhir, rambut Nian Qi telah menguning, layu dan keriting, tampak acak-acakan. Namun, dia lebih cantik. Langsing dan anggun, kulitnya putih dan lembut, terlihat sangat manis. Sementara Suzimo tidak bisa dianggap sangat tampan, ia memiliki fitur yang halus dan aura yang mantap. Jubah hijaunya berkibar ditiup angin dan dia memancarkan aura yang luar biasa, memancarkan rasa karisma yang unik. Wanita itu cantik dan pria itu menawan. Berjalan di jalanan ibu kota, mereka berdua tampak seperti korek api yang dibuat di surga dan menarik perhatian semua orang. Bukankah itu pelayan bernama Nian Qi dari workshop senjata Mo Spirit? Petik 2. Di kerumunan, beberapa pembudidaya yang telah melihat Nian Qi sebelum mengenalinya. Sepertinya dia. Siapa pria di sampingnya? Dia terlihat asing dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Aku memahaminya. Seorang kultivator berkata dengan penuh kebencian, kultivator berjubah hijau itu pasti sudah mendekati Nian Qi karena dia ingin mendekati Tuan Mo, orang yang licik. Petik 2. Ya, sepertinya itulah masalahnya. Petik 2. Tercerahkan, semua orang setuju. Itu bukan ide yang buruk. Tidak disangka dia mengalahkanku. Petik 2. Meskipun lingkungan sekitarnya penuh dengan kebisingan, telinga Suzimo dan Nian Qi sangat kuat dan bisa mendengar diskusi orang-orang itu. Tuan, mereka sangat bodoh. Petik 2. Nian Qi berbisik dan mengerutkan bibirnya, tersenyum. Tiba-tiba, suara lemah terdengar dari kerumunan. Sebenarnya, saya merasa bahwa pembudidaya berjubah hijau bisa menjadi Tuan Mo. Petik 2. Saat suara itu terdengar, itu menyebabkan ledakan ejekan. Rekan Daois, Anda orang luar, bukan? Jangan bicara jika Anda tidak tahu apa-apa agar Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Rekan Daois, jangan bilang kamu tidak tahu bagaimana menggunakan spirit piring art sama sekali. Tidak bisakah Anda memberitahu budidaya kultivator berjubah hijau itu? Fufu, semua orang di ibu kota tahu bahwa Tuan Mo adalah Golden Core. Petik 2. Selanjutnya, Nian Qi adalah Tuan Pelayan Mo. Pernahkah Anda melihat seorang pelayan yang berjalan berdampingan dengan tuannya sambil mengobrol dan tertawa tanpa rasa hormat? Petik 2. Selama 3 tahun terakhir, Suzimo menghabiskan setiap hari dengan Nian Qi. Orang luar berpikir bahwa dia pelayannya, tapi Suzimo tidak pernah melihatnya sebagai perempuan. Alasan mengapa dia mau menerima Nian Qi awalnya karena belas kasihan. Mereka berdua terus berjalan santai. Tak lama, seorang yayasan pembina yayasan muda muncul entah dari mana. Dia mengangkat rambutnya dan tersenyum kepada Nian Qi, berkata dengan suara lembut, "Nona Nian Qi, tolong jangan terheran-heran oleh hal-hal manis dari pria ini. Dia memiliki tujuan untuk ingin dekat denganmu." Petik 2. Kultivator muda itu menunjuk ke arah Suzimo dengan keyakinan dan ekspresi yang tidak ramah. Suzimo bahkan curiga bahwa jika mereka tidak berada di ibu kota, pembudidaya ini mungkin telah bergegas dan menantangnya untuk duel hidup dan mati. "Bukan urusanmu, pergi." Nian Qi memarahinya saat dia menarik Suzimo di sekitar orang ini dan terus maju. "Apa yang menarik dari ibu kota hari ini? Ayo kita lihat." Suzimo melirik dan bertanya. Hal yang menarik. Merenung sejenak, Nian Qi berkata, ada kompetisi eliksir di kota Yongxing hari ini. Saya mendengar bahwa 2 pembudidaya dari True Fire Elixir Workshop dan Azure Frost Elixir Workshop terlibat dalam konflik dan kedua belah pihak memutuskan hari ini untuk menentukan siapa yang lebih baik dalam penyempurnaan eliksir dengan membandingkan untuk melihat siapa yang dapat memperbaiki eliksir bertingkat lebih tinggi. Petik 2. Keamanan di ibu kota sangat ketat ketika kompetisi sekte mendekat. Dari shift regu penjaga tunggal, sekarang 2 regu penjaga di shift tunggal. Dengan kata lain, akan selalu ada 2 regu penjaga yang berpatroli di ibu kota setiap hari dan mereka bisa tiba segera jika ada masalah. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kultivator atau faksi yang berani memulai pertarungan di ibu kota. Jika mereka ingin menyelesaikan dendam, cara untuk melakukannya adalah dengan bersaing dalam eliksir dan perbaikan senjata. Selain itu, ini adalah dendam antara 2 bengkel eliksir besar di kota Yongxing untuk memulai dan kompetisi dalam penyempurnaan eliksir adalah cara paling logis untuk menyelesaikan masalah. Lokakarya eliksir api sejati, lokakarya Azure Frost Elixir. Suzimo bergumam pelan dan tersenyum. Ayo pergi dan periksa. Petik 2.
True Fire Elixir Workshop didukung oleh True Fire Sect sedangkan Azure Frost Elixir Workshop didukung oleh Azure Frost Sect. Mereka adalah 2 dari 5 sekte utama dan selanjutnya, Suzimo telah berurusan dengan mereka berdua. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang True Fire Sect. Dalam 3 tahun terakhir, mereka menderita kerugian besar di tangannya. Adapun Azure Frost Sekte, Ji Yaoxue berada di Azure Frost Sect dan bahkan mengundang Suzimo untuk bergabung saat itu tetapi ditolak olehnya. Su Xiaoning juga berkultivasi di Azure Frost Sect. Tak lama, mereka berdua tiba di kota Yongxing. Cepat, mari kita lihat. Ini sudah dimulai. Petik 2. Saya mendengar bahwa orang ini dari True Fire Elixir Workshop adalah bakat dalam True Fire Sect dalam beberapa tahun terakhir. Namanya Hexing dan dia pasti akan mendapat tempat di peringkat elixir dari kompetisi sekte. Petik 2. Saya mendengar bahwa Master Perbaikan Elixir dari Azure Frost Sekte adalah seorang wanita muda tapi dia tidak terkenal. Saya bertanya-tanya bagaimana dia mendapat keberanian untuk bersaing dengan Hexing. Petik 2. Suzimo dan Nianqi dengan cepat mencapai tujuan mereka saat mereka mengikuti arus kerumunan. Di sudut kota Yongxing, ada ruang kosong di tengah kerumunan yang padat. Pada saat itu, seorang pria dan wanita memegang tungku eliksir di tangan mereka sambil menuangkan bahan ke dalamnya. Pria itu memiliki penampilan yang bermartabat tetapi bibirnya sangat tipis, seolah melambangkan bahwa dia adalah orang yang tidak berperasaan. Laki-laki itu sedang melebur bahan-bahan itu tetapi pandangannya tertuju pada wanita di sampingnya. Dia memiliki ekspresi santai dan dia menyeringai dengan kilatan ejekan di matanya. Suzimo memandangi gadis itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, hampir berseru. Sementara itu hanya profil samping, Suzimo langsung mengenali wanita itu. Itu Su Xiaoning. Wanita muda yang bersaing melawan Hexing True Fire Sekte dalam kompetisi penyempurnaan eliksir tidak lain adalah saudara perempuannya yang tidak pernah dilihatnya selama bertahun-tahun, Su Xiaoning. Awalnya Suzimo berpikir bahwa dia harus menunggu kompetisi sekte dimulai secara resmi sebelum dia bisa melihat saudara perempuannya lagi. Dia tidak berharap bertemu dengannya di sini hari ini. Ada apa, Tuan? Nianqi adalah yang paling dekat dengan Suzimo dan dia bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat sesuatu yang salah dengan reaksinya. Tidak apa. Petik 2. Dia tersenyum dan pandangannya tertuju pada Su Xiaoning, hangat dan lembut. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Su Xiaoning telah tumbuh cukup besar. Dia memiliki tubuh langsing dan rambutnya yang panjang menutupi singletnya, diikat dengan pita biru. Mengenakan jubah putih, dia rapi bersih dan menanggung sikap seorang pembudidaya abadi. Sebenarnya, Suzimo telah memikirkan tentang Xiaoning selama ini. Dia memiliki akar semangat yang buruk dan bahkan dengan bantuan Ji Yaoxue, dia mungkin menderita bullying dan menginjak-injak sekte yang tak ada habisnya. Jika bukan karena kenyataan bahwa masa depannya sendiri tidak pasti saat itu, Suzimo pasti akan membawa Xiaoning bersamanya. Melihat dari dekat, Suzimo melihat bahwa Xiaoning baru saja memasuki dunia yayasan. Dia memiliki akar roh semu dan sudah luar biasa baginya untuk mencapai ranah ini dalam beberapa tahun. Tidak sulit membayangkan bahwa Xiaoning pasti sangat menderita dalam proses ini. Song Qi memiliki akar roh semu dan dia telah berkultivasi untuk sebagian besar hidupnya, tetapi dia masih tidak dapat mencapai ranah yayasan pembentukan. Yang paling mengejutkan Suzimo adalah bahwa Xiaoning adalah seorang master perbaikan eliksir. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang penyempurnaan eliksir dan secara alami bisa mengatakan bahwa Xiaoning mahir di dalamnya. Selain itu, dia sangat fokus di seluruh proses dan benar-benar tidak terpengaruh oleh lingkungannya, memiliki ketabahan mental yang dibutuhkan oleh master perbaikan eliksir. Bab 275. Bab 275, ini benar-benar penyempurnaan eliksir. Hanya ada satu kata perbedaan antara eliksir dan perbaikan senjata di permukaan, tetapi pada kenyataannya, ada perbedaan besar. Penyempurnaan senjata membutuhkan api roh tingkat tinggi. Semakin tinggi tingkat api semangat, semakin tinggi efisiensi dan hasil dari proses peleburan di mana kotoran dibuang. Namun, itu berbeda untuk penyempurnaan eliksir. Perbaikan eliksir memberi penekanan besar pada penguasaan api roh. Itu karena ramuan roh berbeda dari bahan yang digunakan untuk senjata dan mereka memiliki titik pembakaran rendah. Bahkan api roh level 1 bisa memurnikan sebagian besar ramuan roh. Dalam penyempurnaan eliksir, ada dua proses ekstraksi yang membutuhkan penguasaan suhu api roh yang tepat. Jika suhu terlalu tinggi, ramuan roh akan dibakar hingga garing. Jika terlalu rendah, seseorang tidak akan dapat mengekstrak esensi dari ramuan roh. Sementara penyempurnaan eliksir tidak membutuhkan pengumpulan roh, itu membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang ribuan herbal roh di luar sana. Semakin tinggi tingkat ramuannya, semakin kompleks resepnya dan semakin banyak hal yang perlu diingat.
Grandmaster's Elixir Refinement Grandmaster tingkat atas bahkan harus menghafal jutaan ramuan roh. Di ruang kosong, Master Perbaikan Elixir dari Api Sejati Elixir Workshop, He Xing, memiliki api roh level 2 dan penguasaan yang mahir juga. Su Xiaoning hanya memiliki api roh level 1 tetapi dia tidak lebih lemah dalam hal kontrol suhu. Mereka berdua menyempurnakan ramuan yang sangat umum, generasi roh elixir. Ada 3 tingkatan untuk generasi roh elixir dan itu digunakan untuk memulihkan energi roh. Secara alami, perbedaan tingkat mempengaruhi efek ramuan. Keduanya menyempurnakan kelas 2 generasi roh Elixa dan ada hingga 28 jenis ramuan roh yang diperlukan dalam resep. Dari 28 herbal, kesalahan dalam satu batang ramuan akan menghasilkan kegagalan pembentukan eliksir. Teknik He Xing ternyata sedikit lebih cemerlang. Namun, tatapan orang itu sangat jahat dan akan jatuh pada tubuh Su Xiaoning dari waktu ke waktu, memindai dia dari kepala hingga kaki dengan berani. Su Zimo menyipitkan matanya dan niat membunuh muncul. Merasakan sesuatu, Nian Qi menatap Su Zimo dengan cara yang aneh sebelum beralih ke Su Xiaoning dengan pikiran yang dalam. Teknik penyempurnaan eliksir He Xing cukup baik tetapi metodenya agak tercela. Petik 2. Seorang kultivator dari kerumunan bergumam. Orang lain segera menutup mulut pembentuk itu. Diam, lebih lembut, jangan sampai Anda mendapat masalah. Petik 2. Penontonnya jernih. Kebanyakan pembudidaya bisa mengatakan bahwa niat He Xing memandang Su Xiaoning seperti itu selama penyempurnaan eliksir adalah untuk mengganggu kondisi mentalnya. Tabu terbesar dari penyempurnaan eliksir adalah untuk terganggu. Baik itu selama ekstraksi atau pembentukan, upaya seseorang akan sia-sia saat mereka sedikit terganggu. Namun, Su Xiaoning tampaknya tidak menyadari provokasi He Xing saat dia mengekstraksi bahan di tangannya dengan fokus dengan cermat. Dia berhati-hati dan fokusnya menggerakkan kerumunan. Bagi semua orang, jelas bahwa teknik Su Xiaoning dalam penyempurnaan eliksir lebih rendah daripada teknik He Xing. Namun, fokusnya berkali-kali lebih kuat daripada dia. Su Zimo mengangguk diam-diam dengan puas. Dendam apa yang dimiliki keduanya dengan satu sama lain? Mengapa mereka saling menantang dalam penyempurnaan eliksir di sini? Petik 2. Su Zimo melirik seorang kultivator di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Orang itu menjawab, sebenarnya, tidak banyak juga. Saya mendengar bahwa itu karena tungku eliksir. Wanita pembudidaya ini dari Azure Frost Sekte mengambil suka dulu dan sudah membayar untuk itu di batu roh. Namun, He Xing menemukan itu dan bersikeras membayar 2 kali lipat untuk membeli eliksir furnace. Karena pembudidaya wanita tidak mau, kedua belah pihak menaruh dendam pada saat itu. Petik 2. Kemudian, He Xing terus berusaha menyebabkan masalah untuk pembudidaya wanita ini berkali-kali. Terganggu olehnya, dia menyetujui tantangan penyempurnaan eliksir ini. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Wanita itu adalah master penyempurnaan eliksir dari Azure Frost Sect, tapi teman sektenya baik-baik saja dengan dia diganggu oleh seseorang dari True Fire Elixir Workshop. Aku tidak tahu tentang itu. Petik 2. Orang itu menggelengkan kepalanya. Namun, He Xing berasal dari latar belakang yang kuat dan dia adalah master penyempurnaan eliksir yang paling menjanjikan dari generasinya di True Fire Sect. Saudaranya, He Jiang, dikatakan sangat kuat dan nomor 1 dari semua penggarap pendirian yayasan di Sekte Api Sejati. Dia pasti akan masuk 10 besar daftar peringkat roh di kompetisi sekte ini. Petik 2. Dari He Brothers, satu kuat dalam penyempurnaan eliksir dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Mereka terkenal dan memegang status tinggi di True Fire Sect. Saya rasa kepala workshop Azure Frost Elixir harus berusaha menghindari masalah antara kedua sekte dan tidak ingin menyinggung He Xing. Petik 2. Su Zimo mengangguk tanpa ekspresi. Dalam waktu singkat ini, He Xing dan Su Xiaoning sudah berada di langkah keempat penyempurnaan eliksir, ekstraksi sekunder. Melihat bahwa Su Xiaoning tidak peduli, tatapan He Xing menjadi lebih berani dan dia mengeluarkan serangkaian tawa aneh. Su Xiaoning tampaknya tidak menyadari hal itu dan menatap eliksir furnace di hadapannya dengan saksama, menggunakan api rohnya untuk mengontrol suhu api sebelum membersihkan kotoran di esensi gabungan dari ramuan roh sedikit demi sedikit. He Xing berdiri di sana sambil tertawa tanpa henti. Su Xiaoning tetap diam, hanya fokus pada penyempurnaan eliksirnya. Seolah-olah dia tenggelam dalam proses penyempurnaan dan lupa bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sudah jelas. He Xing lebih kuat dari Su Xiaoning dalam hal teknik perbaikan eliksir. Tapi sekarang, di mata semua orang, He Xing seperti badut. Sinar matahari yang hangat menyinari tubuh gadis itu, seolah-olah dia memancarkan cahaya ketika cahaya warna-warni muncul. Hidung gadis itu tajam dan ada lapisan tipis keringat di dahinya yang berkilau dengan indah. Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak semua orang.
Ini benar-benar penyempurnaan eliksir. Beginilah seharusnya menjadi seperti masters pemurnian eliksir. Di tangan wanita itu, penyempurnaan eliksir tampaknya memiliki jiwa dan kehidupannya sendiri. Dia tidak memperbaiki eliksir, tetapi melahirkan kehidupan yang benar-benar baru. Melihat wanita itu memurnikan eliksir, semua orang merasakan rasa terima kasih yang tak dapat dijelaskan ketika mereka menemukan diri mereka tenggelam dalam dunia masters pemurnian eliksir, menyaksikan kelahiran kehidupan baru. Saat itu, Su Zimo tersenyum. Dia tersenyum cerah. Xiaoning akhirnya menemukan jalannya. Su Zimo telah mencoba-coba penyempurnaan eliksir dan bahkan mendapatkan nomor 1 dari eliksir peak kembali di Ethereal Peak. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia jauh lebih rendah daripada saudara perempuannya dalam hal penyempurnaan eliksir. Yang dia tahu adalah dasar-dasar ramuan. Namun, apa yang diketahui Xiaoning adalah kebenaran para eliksir. Perlahan-lahan, aura tak terlihat terbentuk di sekitar Su Xiaoning, semakin kuat saat ini. Ini adalah aura dari master penyempurnaan eliksir tingkat atas. Ekspresi Hexing berubah. Di bawah tekanan aura Su Xiaoning, jantungnya berantakan dan apinya berkobar, hampir membakar esensi herbal di eliksir furnace-nya. Mengambil napas dalam-dalam, Hexing menenangkan diri dan fokus pada penyempurnaan eliksirnya. Namun, saat itu sudah terlambat. Su Xiaoning selangkah lebih cepat dalam mengakhiri ekstraksi sekunder. Aroma obat harum tercium dari eliksir furnace. Semua orang di sekitar mereka bisa merasa segar kembali dan roh energi di dalam tubuh mereka bergerak. Su Xiaoning memejamkan mata dan beristirahat sebentar. Pada saat dia membuka mereka, tatapannya tegas ketika dia memulai formasi eliksir. Pada saat itu, Hexing baru saja selesai dengan ekstraksi sekundernya. Sementara ada juga aroma obat yang melayang keluar dari Hex Elixir Furnace, aromanya redup dan tidak ada yang merasakan apapun dari mengendusnya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ramuan Su Xiaoning pasti akan lebih baik daripada Hexing setelah proses pembentukan. Melalui aroma obat, Elixir Refinement Masters di sekitarnya sudah bisa dengan samar-samar mengatakan bahwa ramuan Su Xiaoning bahkan mungkin ramuan sempurna dengan 5 pola ramuan. Bab 276, Situasi Tak Terduga. Suster Junior Xiaoning akan menang. Ya, ini akan diperhitungkan untuk meningkatkan reputasi Azure Frost Elixir Workshop. Petik 2. Di antara kerumunan, beberapa murid dari Azure Frost Elixir Workshop berdiskusi dengan lembut dengan ekspresi bersemangat. Ini hanya elixir tingkat 2. Bahkan jika dia memenangkan ini, apa hubungannya dengan reputasi kita? Reputasi Azure Frost Elixir Workshop telah dibangun selama ribuan tahun. Apa hubungannya dengan dia? Petik 2. Orang yang berbicara adalah seorang kultivator wanita dalam gaun panjang berwarna kuning. Dia memiliki sosok yang menggerakkan dan dagunya sedikit terangkat, memperlihatkan lehernya yang ramping dan adil seperti angsa dengan ekspresi angkuh. Jelas bahwa wanita berpakaian kuning memegang posisi tinggi di Azure Frost Elixir Workshop karena beberapa pembudidaya yang sedang berdiskusi sebelumnya segera tutup mulut dalam ketakutan setelah mendengar dia berbicara. Saudari senior yang benar sekali. Petik 2. Seorang murid dari Azure Frost Elixir Workshop menjawab sambil tersenyum. Di sisi lain, sekelompok murid dari True Fire Elixir Workshop juga menyaksikan situasi yang terungkap dengan ekspresi serius. Situasinya tidak bagus. Kakak senior dia akan kalah. Petik 2. Jangan khawatir, tidak mungkin wanita dari Azure Frost Sect akan menang hari ini. Tunggu kakak senior, dia menatap untuk bertindak. Petik 2. Orang yang berbicara mengenakan jubah merah samar dan bibirnya sedikit melengkung dengan ekspresi dingin. Namanya Pang Ming dan dia adalah yayasan pembentukan yayasan yang disempurnakan. Di sebelahnya ada singa roh yang tampak ganas. Menggali tanah dengan kakinya, mulut binatang itu sedikit terbuka, menampakkan taringnya yang tajam di dalam. Di ruang kosong, tungku eliksir di depan Su Xiaoning memancarkan aroma obat harum yang tumbuh lebih kaya saat ini, menyebar melalui kerumunan. Asap putih menghembus melalui lubang-lubang tungku eliksir, mengubah kabut di sekitarnya sambil menyelimuti Su Xiaoning di dalamnya. Penyembunyian tubuhnya yang samar-samar membuatnya tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Seorang pria tua berambut putih mengendus aroma yang melayang dan menutup matanya dengan cara mabuk. Berdasarkan pengalaman saya, gadis ini dari Azure Frost Sekte seharusnya telah menyempurnakan eliksir generasi roh yang sempurna. Setelah mendengar itu, hati semua orang berhenti berdetak. Pria tua itu adalah master penyempurnaan eliksir tingkat lanjut yang paling terkenal di kota Yongxing, hasilnya tidak akan jauh berbeda dari klaimnya. Hexing juga bisa mengatakan bahwa jika ini berlanjut, dia pasti akan kalah. Sebuah kilatan melintas di matanya saat dia melihat Pang Ming yang berada di tengah orang banyak sambil memadatkan ramuannya.
Pang Ming mengerti dan mengangguk kepala singa roh di sampingnya. Dengan gerakan cepat, singa roh menggeram dalam dan melompat ke depan, melambaikan kakinya sambil menamparkan eliksir furnace dari Su Xiaoning. Perubahan itu terlalu mendadak sehingga bahkan para penonton tidak mengharapkannya, apalagi Su Xiaoning yang fokus pada penyempurnaan eliksirnya. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Great Zhou di mana pertempuran dilarang. Sekarang mereka sudah dekat dengan kompetisi sekte, suasananya bahkan lebih tegang. Tidak jauh dari situ, seorang penjaga dari salah satu dari 3 regu penjaga besar, Scarlet Vulture, mengendarai Scarlet Vulture dan berpatroli di udara sambil memegang kapak belati di tangannya dengan ekspresi tegas. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa singa roh dari True Fire Elixir Workshop ini akan melompat keluar pada saat seperti ini. Piak. Dengan mudah, singa roh mengirim eliksir furnace dari Su Xiaoning terbang dengan satu tamparan. Itu jatuh ke tanah dengan keras dan eliksir di dalam eliksir furnace meletus, menyebabkan asap hitam mengepul, jelas sekarang bahwa formasi eliksir telah gagal. Tabu terbesar dari proses pembentukan eliksir adalah bagi seseorang untuk diganggu. Sedikit fluktuasi dalam kondisi mental seseorang dapat menyebabkan pembentukan eliksir gagal, apalagi eliksir furnace mereka tersingkir. Ah! Su Xiaoning menjerit dan darah mengucur di lengannya. Ketika roh singa mengetuk eliksir furnace terbang, Su Xiaoning menderita goresan dari roh singa di lengannya karena dia bereaksi lebih lambat. Sementara itu bukan cedera serius, kemejanya bernoda merah. Setelah mengetuk eliksir furnace dan melukainya, singa roh berlari kembali di bawah teguran Pang Ming. Batuk dengan lembut, Pang Ming tersenyum palsu, rekan Daois dari Azure Frost Elixir Workshop, betapa menyesalnya. Saya telah gagal mengendalikan binatang saya dengan benar, untuk berpikir bahwa itu akan habis dan mengejutkan Anda. Saya akan menghukumnya segera. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Pang Ming mengetuk kepala roh singa dengan ringan. Itu mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum menggosok tubuh Pang Ming. Haha. Semburan tawa meledak dari kerumunan True Fire Elixir Workshop. Semua orang bisa secara alami mengatakan bahwa Pang Ming telah memerintahkan singa roh untuk menyakiti gadis itu dan menjatuhkan eliksir furnace. Melihat tungku eliksir yang telah jatuh tidak jauh di tanah, Su Xiaoning mengerucutkan bibirnya. Dia lupa tentang rasa sakit di lengannya dan matanya memerah, sedikit berkaca-kaca. Pada saat itu, emosi pertama yang menyembur pada Su Xiaoning bukanlah kemarahan, melainkan kesedihan. Sejak awal, dia tidak terganggu sama sekali dan dengan sepenuh hati fokus untuk memperbaiki eliksir generasi rohnya. Dia tidak salah. Dia sangat fokus. Namun, itu dihancurkan oleh orang lain dan usahanya sia-sia. Dia hanya sedikit pendek. Mendesah. Generasi roh yang sempurna eliksir baru saja akan lahir tetapi sudah hilang begitu saja. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas serempak. Tatapan Su Zimo berubah dingin. Karena singa roh tidak menargetkannya, persepsi rohnya tidak bereaksi. Lebih jauh lagi, dia tidak menyangka bahwa para penanam dari True Fire Elixir Workshop akan berani memerintahkan singa roh mereka untuk menyerang seseorang di depan semua orang di ibu kota. Melihat Xiaoning yang berdiri di tempat dengan menangis, niat membunuh di hati Su Zimo melonjak dan hampir mustahil untuk ditahan. Nian Qi, yang berdiri di sampingnya, adalah orang pertama yang memperhatikannya. Dia merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari Su Zimo. Melirik curiga, jantung Nian Qi berdetak kencang saat dia melihat tatapan Su Zimo. Dia telah menyaksikan tatapan menakutkan itu di lain waktu. Itu adalah tatapan yang sama dengan yang dimiliki Su Zimo pada malam itu setengah tahun yang lalu ketika dia berhadapan dengan 2 kor emas. Itu dingin, acuh tak acuh dan tenang seperti lautan pemusnahan. Nian Qi merenung sejenak sebelum meninggalkan kerumunan tanpa suara. Dia melihat sekeliling dan pergi ke suatu tempat di dekatnya. Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terduga seperti itu, Su Zimo tidak segera muncul. Sebaliknya, dia tenang dan memandang dengan dingin. Dia sedang menunggu. Menunggu reaksi dari kedua faksi. Pada saat ini, orang-orang yang seharusnya memiliki reaksi terbesar adalah penjaga Herring Scarlet yang berpatroli dan lokakarya Azure Frost Elixir yang berasal dari Xiaoning. Namun, Su Zimo kecewa. Dia secara pribadi menyaksikan tatapan 2 penjaga Herring Scarlet yang menatap tempat ini. Berlama-lama, mereka memilih untuk memalingkan muka dan berpura-pura seolah tidak melihat apa-apa. Workshop True Fire Elixir benar-benar terlalu banyak. Betul sekali, sudah jelas bahwa roh singa itu sengaja menyebabkan masalah tetapi mereka berpura-pura tidak bersalah. Petik 2. Di antara kerumunan, seorang kultivator mengerutkan kening dan bertanya, para penjaga Herring Scarlet ada di dekatnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan segalanya, mengapa mereka belum bergegas ke sini? Petik 2. Aku pikir kamu tidak tahu, kan? Seorang lelaki tua berkata,
dikatakan bahwa komandan penjaga Herring Scarlet, inti emas dengan nama panggilan Bal Herring, pernah tinggal selama beberapa waktu di True Fire Sect dan dengan demikian dianggap sebagai setengah dari murid mereka. Karena penjaga Herring Scarlet ini adalah bawahannya, mereka biasanya akan memberi True Fire Sect beberapa wajah. Petik 2. Lebih jauh, masalah ini bukan masalah besar. Bahkan jika ada yang memilih untuk mengejar lebih jauh, kemungkinan besar akan terselesaikan. Petik 2. Mengapa kamu mengatakan itu? Roh singa keluar untuk membuat masalah dengan mengetuk Elixir Furnace. Jika Hessing dan yang lainnya bersikeras bahwa mereka gagal mengendalikannya dengan benar dan singa roh melakukannya dengan kemauan sendiri, apa yang dapat dilakukan orang terhadap mereka? Petik 2. Bab 277, Sombong. Seperti yang dikatakan orang banyak, penjaga Herring Scarlet jelas-jelas bias dan memilih untuk tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi. Beberapa pembudidaya dari Azure Frost Elixir Workshop sangat marah dan akan melangkah keluar untuk berdebat ketika mereka ditahan oleh tatapan tajam dari wanita berpakaian kuning dan mundur tanpa daya. Mayoritas murid dari Azure Frost Elixir Workshop marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara menentang otoritas wanita berpakaian kuning itu. Su Xiaoning berbalik secara naluriah dan melihat wajah dingin wanita berpakaian kuning itu. Pada saat ini, dua faksi yang seharusnya menonjol memilih untuk tetap diam. Di tengah kerumunan, Su Xiaoning tampak kesepian dan tak berdaya, dia bingung. Selesai. Saat itu, Hessing berteriak pelan. Ramuan dengan aroma obat yang menyegarkan keluar dari Elixir Furnace dan berputar di udara. Semua orang memusatkan perhatian mereka, 3 pola elixir. Elixir generasi roh tingkat superior. Fufu. Petik 2. Hessing melambaikan tangan dan mencubit elixir di ujung jarinya dan terkekeh pada Su Xiaoning yang tidak jauh. Kamu kalah, Suster Junior Su. Petik 2. Bravo, kakak senior He. Kurasa kakak senior dia hanya menggunakan 70% dari keahliannya kali ini. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. 70%. Tidak mungkin. Paling banyak 30%. Petik 2. Para kultivator dari True Fire Elixir Workshop memuji tanpa malu-malu tetapi sorak-sorai dari kerumunan di sekitarnya jarang dan hampir tidak ada. Semua orang tidak buta. Sementara elixir tingkat tinggi jarang terjadi, Su Xiaoning kemungkinan besar akan menciptakan elixir sempurna dengan 5 pola elixir jika bukan karena situasi yang tidak terduga. Jelas siapa yang akan menang. Sekarang Hessing memiliki pipi untuk berbicara tentang kata-kata seperti itu, semua orang mengutuk secara internal bahwa dia tidak tahu malu. Namun, mereka memiliki reservasi dan tidak ada yang akan menonjol. Saudari Junior Su, karena Anda telah kalah, kami akan mengikuti persetujuan awal kami. Serahkan elixir furnace itu, Hessing tersenyum puas. Aku tidak kalah. Petik 2. Su Xiaoning tidak takut. Dia tidak mundur dan suaranya tegas. Senyum di wajah Hessing membeku sesaat sebelum kembali normal dalam sekejap. Jangan khawatir, Suster Junior Su. Meskipun Anda telah kehilangan, saya masih akan membayar 2 kali lipat harga untuk membeli elixir furnace. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda selama Anda menyerahkannya. Petik 2. Aku tidak kalah, Su Xiaoning mengulangi 3 kata. Seketika, ekspresi Hessing menjadi gelap. Su Xiaoning, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan. Reputasi Azure Frost Elixir Workshop akan terpengaruh karena Anda kembali pada kata-kata Anda dan tidak memiliki kredibilitas. Petik 2. Kata-kata Hessing tidak hanya membalikkan fakta, tetapi bahkan membebani dia. Su Xiaoning mengangkat kepalanya dengan ekspresi keras, tidak menunjukkan tanda-tanda sujud. Xiaoning, petik 2. Saat itu, wanita berpakaian kuning dari Azure Frost Elixir Workshop berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan elixir furnace itu kepada rekan Daois He. Petik 2. Beku, mata Su Xiaoning dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Keributan pecah di antara kerumunan juga. Su Zimo menyaksikan semuanya dengan tenang dengan tatapan gelap. Ada keraguan lain di hatinya, mengapa wanita berpakaian kuning ini menargetkan Xiaoning. Dia sedang menunggu jawaban. Wanita berpakaian kuning itu melanjutkan perlahan, karena kamu memilih untuk bertaruh dengannya, kamu harus mengakui kekalahanmu. Bagaimana bisa murid Azure Frost Sect kita mengingkari kata-kata kita? Petik 2. Tapi, aku tidak kalah sama sekali. Jika dia tidak, petik 2. Su Xiaoning akan membela diri ketika wanita berpakaian kuning memotongnya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Saya hanya peduli dengan hasilnya dan hasilnya adalah Anda kalah. Petik 2. Suara wanita berpakaian kuning itu dipenuhi sedikit ketus saat dingin di matanya meningkat. Sosok Su Xiaoning berayun dan warna dari wajahnya mengering seketika. Sebelumnya, bahkan ketika Hessing sedang sombong, Su Xiaoning tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Tapi sekarang,
Ketika teman sekte sendiri memilih untuk menentangnya, pilar dukungan terakhir Su Xiaoning telah runtuh. Wanita berpakaian kuning itu menatap Su Xiaoning dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Azure Frost Sect selalu berhubungan baik dengan True Fire Sect. Akan lebih baik jika hubungan kita tidak terpengaruh karena kamu. Serahkan tungku eliksir dan minta maaf kepada rekan Daois. Dia dan kami akan membiarkan masalah ini berakhir di sini. Petik 2. Minta maaf. Su Xiaoning tersenyum jahat, matanya dipenuhi ejekan. Bolehkah saya bertanya kepada suster senior Yang, apa yang saya lakukan salah? Kamu berani melanggar perintahku. Ekspresi wanita berpakaian kuning itu menjadi gelap ketika dia berbicara dengan tegas, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu kurang ajar hanya karena Yao Xue mendukungmu. Biarkan saya memberitahu Anda, mengesampingkan fakta bahwa dia belum kembali, bahkan setelah dia kembali, saya, Yang Yu, akan menjadi orang yang memanggil tembakan di sini di Azure Frost Elixir Workshop di ibu kota Great Zhou. Petik 2. Sementara orang luar tidak akan lebih bijaksana, Su Zimo menangkap beberapa informasi dari situ. Pertama, Ji Yaoxue belum kembali ke ibu kota. Ini normal. Ada lebih dari sebulan tersisa sebelum kompetisi sekte dan sebagian besar sekte belum bergerak. Kedua, harus ada perselisihan antara Yang Yu dan Ji Yaoxue. Selanjutnya, Yang Yu tidak tahu identitas sejati Ji Yaoxue. Jika Yang Yu tahu identitas sejati Ji Yaoxue dan berani menjadi begitu berani, itu hanya berarti bahwa wanita ini adalah seorang idiot. Kembali ketika mereka berdua pertama kali bertemu, Ji Yaoxue menyembunyikan nama belakang dan identitasnya. Itu memang gayanya melakukan sesuatu. Ketiga, Yang Yu kemungkinan besar menargetkan Xiaoning karena Ji Yaoxue. Di mata Yang Yu, Xiaoning berhubungan baik dengan Ji Yaoxue dan merupakan musuh, karenanya alasan mengapa ia terus mempersulit Xiaoning. Su Xiaoning mengerucutkan bibir merahnya dengan air mata yang bertabur di matanya tetapi menolak untuk jatuh. Perlahan, dia mengeluarkan eliksir furnace dari tas penyimpanannya. Itu adalah tungku kecil dan tampak agak tua. Sangat usang, ditutupi dengan belang-belang perunggu. Tidak ada yang istimewa dari eliksir furnace hanya dengan melihatnya secara sederhana. Namun, pada saat itu, darah segar menetes ke tungku perunggu dari lengan Su Xiaoning yang sebelumnya terluka. Saat itu membuat kontak dengan darah Su Xiaoning, eliksir furnace diterangi dengan cahaya yang menyilaukan yang membuat semua orang terkesiap kaget. Tepat setelah itu, aroma obat samar melayang keluar dari eliksir furnace. Kali ini, bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa tungku eliksir jelas merupakan harta karun. Mata Hesing bersinar saat keserakahan melintas melewati matanya dan dia menjilat bibirnya. Saat itu, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa tungku eliksir menyerupai sesuatu yang dijelaskan dalam sebuah buku kuno di True Fire Sect. Itu sebabnya dia mengganggu Su Xiaoning beberapa kali untuk mencoba dan membelinya. Ini juga karena mereka berada di ibu kota. Jika mereka di luar, Hesing akan membunuhnya dan mencuri harta karun. Sekarang, sudah jelas bahwa tungku eliksir memang tidak biasa dan sangat mungkin item yang dijelaskan dalam buku kuno. Pemikiran tentang hal itu dijelaskan dalam buku kuno yang menyebabkan jantung Hesing terbakar dengan hasrat, dia bahkan lebih bertekad untuk mendapatkan eliksir furnace, apapun yang terjadi. Yang Yu menatap eliksir furnace di tangan Su Xiaoning dan membeku sesaat ketika takjub berkedip di matanya. Dia jelas tidak menyangka bahwa eliksir furnace menjadi harta karun. Untuk sesaat, jejak penyesalan melintas melewati mata Yang Yu. Jika dia tidak mengizinkan Su Xiaoning menyerahkan eliksir furnace itu, diberikan wewenangnya dalam Azure Frost Elixir Workshop, dia kemungkinan besar akan dapat mengklaim bahwa eliksir furnace untuk dirinya sendiri. Di bawah tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya, Su Xiaoning merasa seolah-olah dia akan hancur berantakan setiap saat. Dia ketakutan dan tak berdaya sementara anggota tubuhnya menjadi dingin. Untuk beberapa alasan, sesosok tiba-tiba melintas di benak Su Xiaoning. Sosok itu mengenakan jubah hijau. Meskipun dia tidak tinggi, besar atau kuat, dia bisa melindungi dia dari angin dan hujan. Pada saat itu, Su Xiaoning tampaknya telah mendengar suara lembut, "Xiaoning, jangan takut." Petik 2. Bab 278, rusak. Sosok itu muncul di benaknya dan suara itu bergema di kedalaman ingatannya, memberi Su Xiaoning rasa kehangatan. Tepat setelahnya, Su Xiaoning melihat seseorang. Seorang pria berpakaian hijau berjalan perlahan. Sosoknya tidak tinggi, besar atau kuat. Namun, itu tumpang tindih dengan sosok dalam ingatan Su Xiaoning. Ketika dia melihat orang itu, bibir Su Xiaoning sedikit terbuka. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Itu halusinasi, kan? Su Xiaoning tidak bisa mempercayainya. Dia mengangkat lengan bajunya dan menyeka air mata di matanya, menatap orang yang mendekat dengan mata melebar.
Meskipun mereka belum bertemu selama bertahun-tahun, tatapan pria berjubah hijau itu tetap hangat seperti sebelumnya. Su Xiaoning mencengkeram bibir Cherry dengan tangan mungil dan tubuhnya sedikit gemetar. Sekali lagi, matanya tertutup kabut berkabut. Datang sebelum Su Xiaoning, pria berjubah hijau itu tersenyum dan mengulurkan jari rampingnya untuk mencoba dan menghapus air mata di wajahnya, berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir, aku di sini." Petik 2. Pada saat ini, Su Xiaoning akhirnya yakin bahwa semua yang ada di depannya bukan halusinasi. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Su Zimo benar-benar muncul. Dia tidak turun dari langit juga tidak datang dengan warna pelangi dan keagungan yang mengesankan. Sementara itu hanya dia, Su Xiaoning merasakan kehangatan yang tidak dia alami dalam waktu yang lama. Dia tidak bisa lagi mengendalikan diri dan kehilangan kata-kata sementara air mata membasahi wajahnya. Pada saat itu, semua keluhan di hatinya sepertinya telah dibuang. "Kamu siapa? Ini bukan urusanmu, jangan buat masalah untuk dirimu sendiri." Petik 2. Hexing mengerutkan kening dan memaki Su Zimo dengan tatapan dingin. Su Zimo berbalik curiga dan menatap Hexing dengan acuh tak acuh. Sementara tatapannya tenang seperti air, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantung Hexing berdenyut dengan rasa takut. Menunjuk tungku eliksir di telapak tangan Xiaoning, Su Zimo tersenyum. "Simpan saja, Anda tidak kalah, jadi mengapa Anda memberikan itu kepada orang lain?" Petik 2. Iya. Su Xiaoning mengangguk dengan berat dan mengembalikan eliksir furnace ke dalam tas penyimpanannya dengan flip telapak tangannya. Dia tidak mau menyerah. Namun, tidak ada yang pernah membantunya sejak awal atau bahkan berbicara untuknya. Bahkan teman sekte dari Azure Frost Elixir Workshop memaksanya untuk menyerahkan eliksir furnace. Pada saat itu, Su Xiaoning merasa dingin dan tak berdaya. Jalannya ke depan gelap dan dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Tetapi sekarang setelah Su Zimo berdiri di sampingnya, dia memiliki keberanian yang sangat besar. Dia tidak melakukan kesalahan dan dia tidak perlu berkompromi. Ekspresi Hexing menjadi gelap dan dia berkata dengan nada kasar, "Su Xiaoning, apa artinya ini? Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda setelah kalah?" Petik 2. Su Xiaoning menjawab, "Hexing, aku akan mengatakannya lagi, aku tidak kalah. Semua orang yang hadir menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya dan Anda juga tahu itu. Hati nurani saya jelas." Petik 2. Kata-kata Su Xiaoning tegas dan kuat, menyebabkan Su Zimo mengangguk dengan tatapan setuju di matanya. Kepribadian Xiaoning telah tumbuh jauh lebih kuat setelah berkultivasi di Azure Frost Sect selama beberapa tahun terakhir. "Jadi, kamu mengatakan padaku bahwa kamu tidak ingin dilepaskan." Hexing mengepalkan tangannya dengan tatapan tajam. Su Zimo berbalik dan berjalan di depan Hexing, bertanya tanpa ekspresi, "Ini adalah dinasti Zhou besar. Apa yang ingin Anda lakukan di bawah hidung Kaisar?" Petik 2. Hahaha. Hexing tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Su Zimo dengan mata mengejek. "Kamu benar-benar terlalu naif." Petik 2. Oh. Su Zimo mengangkat alisnya. Hexing menyeringai mengerikan. "Memang, aku tidak akan berani membunuh siapapun di sini. Tetapi apakah Anda percaya bahwa saya akan menamparkan Anda beberapa kali di sini dan bahkan ketika harga diri Anda diinjak-injak, para penjaga Herring Scarlet bahkan tidak akan peduli?" Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, kerumunan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ini adalah tindakan intimidasi yang lengkap. Karena kehidupan Su Zimo tidak akan terancam punah bahkan jika dia ditampar beberapa kali oleh Hexing, penjaga Scarlet Vulture akan menutup mata terhadapnya dan mengabaikan semuanya sepenuhnya. Namun, jika Su Zimo membalas, penjaga Scarlet Vulture pasti akan masuk. Pada saat itu, Su Zimo pasti akan menjadi orang yang salah. Setelah mendengar kata-kata Hexing, ekspresi Su Zimo tenang seperti biasa. "Kamu tidak berani membunuh, tapi aku tahu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu di tempat jika kamu berani menyentuhku?" Petik 2. Saat dia mengatakan itu, kerumunan jatuh ke keributan. Itu Gayung bersambut. Apa yang dimaksud pria berjubah hijau itu? Dia menyatakan bahwa dia berani membunuh di bawah hidung Kaisar di dinasti Zhou besar. Orang ini adalah orang gila atau seseorang yang menyemburkan omong kosong. Fufu, mencoba menakutiku. Setelah keheningan singkat, Hexing tiba-tiba tertawa. Dia bisa mengatakan bahwa Su Zimo sama dengan dia dan hanya di yayasan pendirian tahap akhir. Terlepas dari apakah Su Zimo berani menyerang atau tidak, bahkan jika dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya dan mencoba untuk menyerang, Hexing tahu dia pasti bisa mundur segera. Pada saat itu, penjaga Herring Scarlet akan masuk dan menekan orang itu. Mendengar hal itu, Hexing mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan pipi Su Zimo dengan ejekan dingin. Pada saat yang sama, Su Zimo bergerak. Itu adalah gerakan dan sikap yang sama persis.
Namun, kecepatan Suzimo jauh lebih cepat daripada Hessing. Hessing hanya mengulurkan telapak tangan, tetapi untuk Suzimo, ujung telapak tangannya tampak seolah-olah itu adalah batu kilangan yang bergerak dengan niat membunuh yang tajam yang tiba seketika. Wajah Hessing bertemu dengan hembusan angin jahat. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Aura kematian menyelimutinya, hampir mencekiknya. Hessing telah salah menghitung sesuatu. Pada jarak ini, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali jika Suzimo bergerak. Bang! Telapak tangan Suzimo mendarat keras di pipi Hessing dengan bunyi gedebuk. Uff! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kepala raksasa Hessing pecah oleh telapak tangan Suzimo. Jus otaknya berceceran di mana-mana ketika darah mengalir keluar. Mayat tanpa kepala Hessing masih berdiri di tempat, goncangan tak terkendali. Kerumunan langsung terdiam. Semua orang menyaksikan adegan yang tak bisa dipercaya itu dengan tak percaya di mata mereka. Sementara Suzimo sudah memberikan peringatannya, tidak ada yang berharap dia benar-benar bergerak. Lebih jauh lagi, dia begitu tegas dan tanpa ampun. Perasaan itu seolah-olah pembudidaya berjubah hijau sedang mencari alasan acak hanya untuk membunuh Hessing. Sebagai salah satu master refinement eliksir yang paling menjanjikan di antara generasi muda True Fire Sect, Hessing masih bersemangat dan memandang rendah segala hal sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi mayat tanpa kepala melawan satu tamparan dari pembudidaya berjubah hijau yang tidak dikenal ini. Segalanya terjadi terlalu cepat. Semua orang memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Jika ini adalah perkelahian dan penjaga Herring Scarlet melangkah, yang paling akan terjadi adalah bahwa pihak yang salah akan diusir dari ibu kota. Tetapi jika seseorang meninggal, si pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Itu juga alasan mengapa bahkan Hessing harus mengakui bahwa dia tidak bisa membunuh di dalam ibu kota meskipun memiliki penjaga Herring Scarlet sebagai pendukung. Pembunuhan. Jeritan pecah dari kerumunan. Tidak jauh dari sana, dua penjaga Herring Scarlet menyaksikan semua yang terjadi dan mata mereka berkilat tak percaya. Terkejut beberapa saat, mereka berteriak sebelum bergegas ke Scarlet Vultures mereka sambil memegang kapak belati mereka. Semua orang dari True Fire Elixir Workshop tampak pembunuh ketika api memuntahkan dari mata mereka. Pang Ming berkata dengan dingin, ini sudah berakhir untukmu, nak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Petik 2. Roh singa di sebelahnya menurunkan tubuhnya dan meraung marah pada Suzimo. Tatapan Suzimo dingin ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, khawatir tentang dirimu dulu. Petik 2. Bab 279, Pembantaian. Jantung Pang Ming berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata Suzimo. Apa artinya itu? Apakah itu berarti bahwa pembudidaya berjubah hijau ini masih berani? Sebelum Pang Ming bisa menyelesaikan pikirannya, sosok Suzimo melintas dengan gerakan cepat Divine Steed Fleeting dan muncul di hadapan yang pertama secara instan. Dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak bisa mengendalikan binatang buasmu, aku akan mengendalikannya untukmu. Aura ganas menelannya, mencekiknya saat jantungnya bergetar. Tiba-tiba, Pang Ming merasa bukan manusia yang menuduhnya, tetapi binatang iblis yang bahkan lebih menakutkan daripada roh singa di sampingnya. Roh singa sepertinya merasakan bahaya saat bulunya berdiri. Tubuhnya yang sudah besar sekali lagi mengembang, tampak sangat berani. Mengaum. Teriaknya ke arah Suzimo, gemetar kekosongan saat memamerkan taringnya dengan liar. Raungan singa itu sangat kuat dan membawa kekuatan yang besar, ledakan kekuatan yang tiba-tiba memang akan mengejutkan para pembudidaya biasa. Namun, Suzimo sepertinya tidak mendengar apa-apa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah menumbuhkan The Mystic klasik dari 12 Raja Iblis di Wilderness, Suzimo jauh lebih kuat daripada singa roh ini di semua aspek tubuhnya. Itu bukan hanya roh iblis biasa, bahkan raungan binatang buas kuno mungkin tidak bisa mengejutkan Suzimo. Pada saat yang sama dengan raungannya, singa roh melompat ke udara dan melambaikan cakarnya, membuka mulutnya untuk mengunyah leher Suzimo dengan kejam. Kamu pasti mencari mati. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Suzimo mendengus dingin dan mengulurkan lengannya, menekan kepala singa ke tanah dengan keras dengan serangan telapak tangan. Ini bukan langkah yang luar biasa, tapi pertarungan kekuatan brutal. Roh singa memanfaatkan kekuatan dari semua anggota badan dan melompat. Ditambah dengan tubuh yang kuat sebagai iblis, ia harus berada di atas angin. Namun, di depan semua orang, saat singa roh melompat, Suzimo mendorongnya ke bawah dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bang! Menekan kepala roh singa, Suzimo menghancurkannya ke tanah dengan biadab ketika lempengan batu hancur dan darah segar tumpah kemana-mana. Sebuah kawah besar terbentuk di tanah dan tengkorak singa itu benar-benar hancur, jelas bahwa itu mati. Set! Semua pembudidaya menyaksikan adegan tersentak kaget.
Seberapa kuat tubuh orang ini? Dia benar-benar menghancurkan iblis roh sampai mati dengan satu telapak tangan. Orang itu pasti telah mengembangkan beberapa teknik tempering tubuh yang kuat. Dia terlihat lemah tetapi kekuatan ledakan tubuhnya terlalu besar. Petik 2. Mungkinkah dia dari Southern Mountain Sect? Saya mendengar bahwa mereka memiliki teknik tempering tubuh terkuat di antara 5 sekte utama. Petik 2. Dia tampaknya tidak berasal dari sekte pegunungan selatan kami. Adakah yang pernah melihat pria ini sebelumnya? Seorang petani Southern Sekte Pegunungan bertanya dengan bingung. Sama seperti Pang Ming mengeluarkan pedang terbang kelas menengah, singa roh di depannya sudah mati. Itu terlalu cepat. Ah! Pang Ming menggigil ketakutan ketika dia melihat tatapan Su Zimo saat kulit kepalanya menggeliat sementara kakinya lemas. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa pria berjubah hijau itu tidak berniat melepaskannya sama sekali. Berhenti. Tidak jauh dari sana, dua penjaga Herring Scarlet berteriak dan menyerbu. Scarlet Vultures yang mereka tunggangi mengeluarkan pekikan yang tajam dan tajam, menatap Su Zimo dengan saksama dengan niat ganas. Wah, wah. Kedua penjaga Scarlet Vulture memegang kapak belati di satu tangan sambil menamparkan tas penyimpanan mereka dengan yang lain, memanggil pedang terbang mereka yang melesat ke arah Su Zimo ketika mereka mengarahkannya ke depan. Pergilah. Pada saat yang sama, Pang Ming menyusun pikirannya dan menyuntikkan energi roh ke pedang terbang di telapak tangannya dengan gila. Itu bersinar terang dan menusuk ke depan dengan suara mendesing. 3 pedang terbang merobek udara pada saat yang sama di 3 arah yang berbeda. Su Zimo menyeringai sedikit dan membungkuk, hampir menempel ke tanah saat dia merayap maju. Tubuhnya berkerut ke tingkat yang tak terbayangkan seperti anaconda, nyaris menghindari 3 pedang terbang tanpa cedera. Saat berikutnya, Su Zimo berdiri di depan Pang Ming dan mengulurkan tangannya, meraih tenggorokan yang terakhir dengan meremas. Jepret. Apel Pang Ming Adam hancur dan matanya hampir keluar. Dengan kepala miring dan lidah terentang, dia jatuh pingsan ke tanah, sudah mati. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah membunuh 2 pria. Kerumunan itu dalam kekacauan. Ini adalah ibu kota Great Zhou. Di siang hari bolong, dalam situasi di mana penjaga Herring Scarlet berada di dekatnya, tidak ada yang menduga bahwa pembudidaya berjubah hijau ini berani membunuh bukan hanya 1, tetapi 2 orang. Orang itu gila. Petik 2. Itu adalah pemikiran yang terlintas di benak kebanyakan pembudidaya ketika mereka dengan cepat berserak, takut bahwa mereka akan terlibat. Beraninya kau bertindak begitu berani di ibu kota. Dalam kurun waktu singkat itu, 2 penjaga Herring Scarlet telah tiba. Di kejauhan, penjaga Herring Scarlet lainnya melaju kencang menuju tempat ini dengan beberapa bintik putih lainnya mengalir deras seperti kilat. Hari ini adalah Herring Scarlet dan giliran White Hawk untuk berpatroli di ibu kota. Bintik-bintik putih di langit adalah penjaga White Hawk. Su Zimo menatap penjaga Herring Scarlet yang bergegas dan mengejek dengan mata mengejek. Jadi, kalian berdua tidak buta sama sekali. Anda datang saat ini. Petik 2. Semua orang yang hadir dapat mendengar sarkasme dengan nada Su Zimo dan diam-diam terkejut. Pria ini benar-benar berani dan berani memprovokasi siapapun. Pada saat berikutnya, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Su Zimo tidak menghindari atau menghindar terhadap penjaga Herring Scarlet yang masuk. Matanya berbinar ketika dia mengulurkan tangan dan melompat, meraih cakar 2 burung nasar roh yang ada di udara. Burung nasar roh kaget dan mengepakkan sayapnya, menyebabkan hembusan kuat dan kerikil memenuhi langit. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk terbang ke atas. Di sisi lain, 2 penjaga Herring Scarlet yang menunggangi burung nasar roh acuh tak acuh. Mata mereka memerah dengan niat membunuh saat mereka menikam kapak belati mereka ke arah Su Zimo dengan kejam. Ayo, turun. Su Zimo berteriak keras dan mengerahkan kekuatan di kedua lengan, menyentak kedua burung nasar semangat turun dari udara dengan cara yang tidak masuk akal. Kekuatan 2 burung nasar roh tidak bisa dibandingkan dengan sarjana yang tampaknya lemah ini. Bang, bang. Hampir pada saat yang sama, kedua burung nasar roh mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan ratap tangis saat debu berputar di sekitar mereka. Adapun 2 penjaga Herring Scarlet, mereka kehilangan keseimbangan mereka dan mereka hampir menusuk satu sama lain dengan kapak belati mereka. Segera, kedua pria itu melompat turun dari burung nasar roh mereka, tampak sangat menyedihkan. Uff. Su Zimo mengambil langkah besar ke depan dan menginjak-injak burung nasar roh di bawahnya sampai mati segera. Dengan membalik tubuhnya, dia langsung terjun ke lengan penjaga Herring Scarlet dan bersandar dengan ganas. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Orang itu terhuyung mundur 3 langkah sebelum berhenti. Segera, darah di wajah orang itu memudar. Sementara baju zirah yang dia kenakan masih utuh, tubuhnya sudah meledak menjadi kabut darah saat anggota tubuhnya terbang kemana-mana. Leher yang tampaknya sederhana itu mengandung semua kekuatan Su Zimo.
Meskipun penjaga Herring Scarlet itu berada di yayasan pendirian yang disempurnakan, tidak mungkin tubuhnya akan mampu menahan ledakan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Penjaga Herring Scarlet lainnya baru saja menyalurkan energi rohnya dan kapak belatinya bersinar dengan cahaya terang. Dia akan maju ketika dia melihat apa yang terjadi dan ragu-ragu, bergidik. Para penjaga Herring Scarlet dan White Hawk di dekatnya bergegas, tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya terhadap orang gila ini hanya untuk sesaat kemarahan. Ketika semua orang tiba, orang ini tentu saja akan dieksekusi. Tatapan Suzimo dalam dan tak terduga. Seolah-olah dia telah melihat niat pria itu secara instan ketika dia melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan berpikir untuk pergi, serahkan hidupmu." Bab 282 Komandan. Ah! Penjaga Herring Scarlet yang tersisa mengeluarkan raungan keras dan cahaya ganas melintas di matanya. Dari cara Suzimo menyerang sebelumnya, tidak mungkin dia bisa lolos sejauh ini. Satu-satunya tembakan yang ia miliki untuk hidup adalah bertarung dengan Suzimo selama beberapa putaran sambil menunggu bala bantuan dari Scarlet Vulture dan penjaga White Hawk lainnya. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah ada di depannya. Kapak belati di tangan penjaga Herring Scarlet bersinar cerah. Mengerahkan kekuatan di kedua lengan, itu bergetar dan penjaga Herring Scarlet menggambar setengah lingkaran di udara, mengiris Suzimo dengan niat dingin. Energi roh melonjak dan kapak belati tampaknya telah mengumpulkan topan energi roh yang sangat menakutkan. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah saat dia mengulurkan telapak tangannya dengan cara yang sederhana, menyambut kapak belati yang masuk tanpa kekuatan yang terlihat, sebuah kumparan dan getaran seperti lidah. Topan energi roh yang mengelilingi kapak belati menghilang secara instan. Berdengung. Kapak belati bergetar sangat kuat dan penjaga Herring Scarlet tidak bisa lagi memegangnya. Telapak tangannya pecah dan dipenuhi darah segar saat dia menjerit kesakitan. Di bawah tatapan penuh perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya, saat kedua belah pihak melakukan kontak, senjata penjaga Herring Scarlet sudah diambil oleh pembudidaya berjubah hijau yang tidak diketahui. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Dia hanya seorang yayasan pembentukan yayasan tahap akhir, tapi dia bisa melanjutkan dengan senjata roh menggunakan tubuhnya sendiri. Seberapa kuat fisik orang ini? Tatapan Suzimo dingin ketika dia mencengkeram kapak belati yang dia ambil dan menikamnya terbalik. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Uff! Kilatan darah muncul. Tenggorokan penjaga Herring Scarlet di seberangnya menusuk dan matanya redup saat dia jatuh ke tanah dalam bunyi gedebuk. Semua orang tampak kaget ketika rahang mereka terbuka tak percaya. Situasi telah berubah terlalu cepat sehingga banyak orang belum dapat bereaksi terhadapnya. Sejak Suzimo menyerang sampai sekarang, 4 orang telah tewas di tempat dalam waktu singkat. Itu sudah cukup mengejutkan bagi semua orang ketika Suzimo membunuh 2 pembudidaya dari True Fire Elixir Workshop. Ketika dia dengan tegas menekan 2 penjaga Herring Scarlet dengan dominasi ekstrim di kemudian hari, semua orang ngeri. Tegas untuk membunuh. Sudah lama sejak saya melihat seorang kultivator yang kejam, di antara kerumunan, seorang pria tua mengeluh dan diam-diam terkejut. Huff, jadi bagaimana jika dia memutuskan untuk membunuh? Dia masih mati. Petik 2. Betul sekali. Orang itu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia hanya membunuh murid-murid dari True Fire Elixir Workshop. Tapi sekarang dia bahkan membunuh penjaga Herring Scarlet, itu sama dengan menantang otoritas keluarga kerajaan secara terbuka. Petik 2. Tatapan semua orang tertuju pada Suzimo saat mereka berbincang, takut dia akan bergegas ke kerumunan dan membunuh mereka dengan ceroboh. Bagaimanapun, Suzimo sudah mati di mata mereka. Karena dia tahu bahwa dia akan mati, itu normal baginya untuk membunuh beberapa orang lagi. Tanpa diduga, Suzimo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi acuh tak acuh setelah membunuh keempat orang itu tanpa tindakan ekstrim lainnya. Pengawal Scarlet Vulture dan White Hawk telah tiba dan membentuk sebuah pengepungan. Suzimo juga tidak melarikan diri, seolah-olah dia sudah menyerah. Namun, yang membingungkan semua orang adalah bahwa tidak ada jejak kepanikan atau ketakutan di mata Suzimo, mereka dalam dan gelap seperti sumur kuno tanpa sedikitpun fluktuasi. Pada saat itu, pembudidaya berjubah hijau dengan 4 mayat di sekelilingnya berubah menjadi misteri. Tidak ada yang bisa membacanya sama sekali. Awalnya, semua orang tidak siap atas bagaimana tiba-tiba pria itu menyerang. Pada akhirnya, ketenangannya membingungkan semua orang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, pembudidaya berjubah hijau itu mungkin tidak mati." Petik 2. Maksud kamu apa? Seseorang bertanya. Orang tua itu melanjutkan, "Apakah kalian memperhatikan bahwa kesalahan sebenarnya tidak terletak pada orang itu karena He Xing adalah orang yang pertama kali menyerang?
Jika kita melihat hal-hal dari perspektif itu akan menjadi penjelasan yang masuk akal untuk tindakan pria itu setelahnya bahkan jika itu mungkin ekstrim. Petik 2. Sementara pertempuran tidak diperbolehkan di ibu kota, jika seseorang menyerang orang lain, tidak mungkin bagi yang terakhir menerima serangan tanpa bergerak di tempat, dia pasti bebas untuk membalas. Niat lelaki tua itu sederhana, jika semuanya didirikan dengan premis bahwa Hsing memukul Suzimo terlebih dahulu, tindakan Suzimo nantinya akan dianggap sebagai pembelaan diri. Itu tidak akan membantu. Orang ini pasti sudah mati. Petik 2. Betul sekali. Bahkan jika dia memiliki sisi alasan, dia menghadapi dua faksi kuat dari True Fire Sect dan penjaga Herring Scarlet. Status apa yang harus dia lawan dua faksi itu? Petik 2. Kecuali jika status orang ini begitu tinggi sehingga bahkan Kaisar Besar Zhou harus memberinya muka, tidak mungkin dia akan selamat dari ini. Tidak jauh dari sana, Su Xiaoning baru saja tersentak dari keterkejutannya dan akan berlari ke arah Su Zimo ketika dia berhenti. Mata Su Zimo menyipit saat dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan tajam. Situasinya rumit dan tidak pasti sekarang, dia juga tidak yakin apa yang akan terjadi pada akhirnya. Dengan keadaan seperti itu, Su Zimo tidak ingin Xiaoning terlibat di dalamnya. Hati saudara-saudara itu terkait erat dan Xiaoning mengerti. Meskipun dia tidak melangkah maju, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Swoosh, swoosh, swoosh. Tidak lama kemudian, Scarlet Vulture dan White Hawk penjaga yang paling dekat dengan tempat itu tiba. Melihat beberapa mayat di tanah, sebagian besar penjaga memiliki ekspresi dingin ketika mereka menatap Su Zimo dengan niat membunuh tanpa batas. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, suara dingin dan seram terdengar. Di depan semua orang, sesosok terbang dengan kecepatan kilat dan muncul di udara dalam sekejap mata, berdiri tegak di udara tanpa apapun di bawah kakinya. Itu adalah Golden Core. Orang itu mengenakan jubah merah dan memiliki kepala botak. Membawa aura dingin, tatapannya tajam seperti elang. Salam, Komandan. Di udara, banyak penjaga Herring Scarlet berseru serempak. Orang yang telah tiba adalah Komandan penjaga Herring Scarlet, pria itu dijuluki Herring Botak, dengan metode kejam dan temperamen yang keras. Herring Botak memiliki serangkaian siksaan unik yang akan memastikan neraka hidup bagi setiap pembudidaya yang jatuh ke tangannya. Dikatakan bahwa beberapa pembudidaya yang telah menyinggung Herring Botak sebelumnya disiksa olehnya selama sebulan penuh sampai pikiran mereka menjadi gila. Akhirnya, mereka dibunuh sedikit demi sedikit dengan cara yang menyedihkan tanpa beristirahat dengan tenang. Ada pepatah di dinasti Zhou besar bahwa seseorang lebih memilih bunuh diri daripada tanah di tangan burung Herring Botak. Tepat setelah Herring Gundul tiba, sosok lain turun juga. Mengenakan kemeja putih murni, wanita itu memiliki fitur luar biasa ketika pedang panjang tergantung di pinggangnya, dia anggun seperti bulu. Salam, Komandan. Setelah melihat orang ini, banyak penjaga White Hawk di udara mengepalkan tangan mereka dan membungkuk. Penjaga White Hawk adalah semua pembudidaya wanita. Sekarang mereka berteriak serempak, suara mereka yang jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Orang yang telah tiba adalah Komandan penjaga White Hawk, Bai Yuhan. Ketika kompetisi sekte mendekat, ibu kota memiliki dua regu penjaga berpatroli dalam shift harian, meninggalkan regu penjaga lainnya untuk beristirahat sebelum berputar. Pasukan penjaga yang sedang berpatroli di ibu kota hari ini adalah penjaga Herring Scarlet dan White Hawk. Sekarang, dua komandan pasukan telah tiba. Saat dia melihat 4 mayat di tanah, Bai Yuhan sedikit mengernyit. Pandangannya mengamati Su Zimo sebelum dia menggelengkan kepalanya. Baginya, pembudidaya berjubah hijau ini tidak terbiasa dan tidak membawa lencana sekte di pinggangnya, sangat mungkin bahwa ia adalah pembudidaya keliling dari luar ibu kota. Jika demikian, nasib orang itu sudah diputuskan.